Kan entah apapun nanti ditanya sini saya kembangkan dalam setara-setara aja ya. Intinya mampu nggak kita mengutarakannya? Ya, pakai video ya. Oke, apa langkah pertama biasanya? Bilox yang mana? Semua? Iya. Nggak usah lah, selain A, logam 1A, logam 2A, nggak usah dicari ya. Oke, berarti itu namanya bilox yang berubah ya. Cari bilox yang ya, walaupun ini tidak kamu kenal di sekolah nggak apa-apa. Ini istilah penyebutan saja ya. Yang berubah kita panggil bilangan atom pusat. Selalu saya sebut ini pasti anak-anak diam, tapi hanya penyebutan saya aja ya. Oke, atom pusat berarti bilox yang berubah. Nah, inilah langkah pertama saya. Setarakanlah. Kalau mencari masih aman, tapi kalau yang ini bisa kelupaan. Contoh, kita cari bilox dulu yang berubah ya. Di atas dulu, nanti di bawah saya tulis. K golongan berapa? Satu dong. O totalnya sehingga MN-nya. Oke, coba MN di sini ya. S-nya kan nggak dihafal, hanya O kan. Jadi nggak bisa kita buatkan langsung pakai cara ini. Jadi ini yang diingat, ini min 2 betul? Sehingga ini plus 2 bisa diterima. Berubahnya yang mana? Berarti atom pusat saya siapa? Samakan jumlah kiri kanan MN-nya, kira-kira gitulah. Oke, kebetulan sih sama memang kan? Oke, jadi ini sekarang saya turunkan. Inilah yang plus 7. Yang ini plus berapa tadi? 2. Oke, berarti sudah ketemu atom pusatnya dan sudah saya samakan. Sebenarnya ini saya buatkan ini satu-satu sebenarnya, tapi kan tidak terlalu penting kan? Ya. Baik. Masih ada dong yang berubah karena ini pasti yang kalau kita lihat turun reduksi kan? Oke, baik. Ini reduksi. Nggak apa-apa, saya langsung masuk ke nomor 2-nya, yaitu mencari apa? Cari PBO kan? Perubahan biloxnya maksudnya. Oke, baik. Tapi ini harus total ya, total perubahan bilangan oksidasi. Jadi total itu termasuk seberapa banyak yang berubah, ya. 7 jadi 2 naik atau turun? Namanya sebagai kerjanya. Motivator ambil satu kata yang enak. Motivator kerjanya Motivasi. sama lah cara kerjanya. Reduksidasi. Oke. Kalau ada reduksi otomatis pasti ada yang. Oke, baik. Biloxnya naik atau turun? Turun. Kenapa turun? Bilangin aja semua. Kalau diterima negatif pasti bilox turun. Paham? Lalu saya tanya, berapa banyak elektronnya yang diterima? Nah, itulah PBO kita. Jadi kalau ditanya berapa elektronnya tetap bisa saya dapat, itulah maksudnya. Walaupun tidak pakai setengah redox. Kalau setengah redox kita kan berharap ada elektron sini, ada elektron sini, toh? Nah, kita nggak ketemu begitu, tapi dari perubahannya juga ketemu. Oke ya? Baik. Kalau ada reduksi ada oksidasi dong. Oke, baik, di atas saja dulu. O berapa? Oke, plus 1 plus 2. Berarti C-nya ini plus 3 plus 6. Bisa terima? Teman-teman, kalau ditanya biloxnya, jawaban tetap plus 3, betul? Tapi kalau saya bercerita perubahan, itu totalitas. Berarti yang saya ambil berapa nih? Nah, jangan marahi saya, bukan biloxnya plus 6 ya. Tapi untuk mencari perubahan harus saya kalikan dia sebanyak 2 buah si C gitu loh. Bisa terima ya? Oke, di situ yang sering salah. Nah, memang ini belum saya turunkan. Nah, biloxnya sini berapa tadi? Nah, yang sini min 2, min 4 plus 4, betul? Kan sekedar bertanya, berubah nggak C-nya?
Berubah. Kan saya belum nanya berapa berubahnya toh. Ya. Berarti ini namanya apa? Oksidasi. Nah, kakaknya langsung samakan dulu dong C kiri kanan. Itu langkah yang sering kelupaan. Maka menyamakan C di kiri berapa? Sini supaya 2. Itulah langkah awal saya. Mencari adalah kewajiban, tapi menyamakan itu adalah pekerjaan. Betul? Bisa diterima? Bisa. Oke, baik. Nah, sehingga yang diturunkan totalnya ini berarti ini menjadi -8, ini +8 kan? Nah? Ya. Nah, terus yang diturunkan yang 4-nya atau 8-nya? Seperti itu kira-kira. Sama seperti ini. Yang diturunkan berapanya? 6-nya kan? Nah, sehingga ini ketahuan lah dia selisihnya berapa. Oke, apa yang bisa kamu sebutkan di sini? Coba apa aja? Oksidasi. Oksidasi. Terus Reduktor, ya, mereduksi. lagi. Melepas 2 elektron. Oke. Baik. Coba saya buat suatu pernyataan, namanya soal kan selalu dihubungkan ke redoks, ya. H2CO2O4 mereduksi H2SO4, benar salah? Jangan tunduk aja. H2C2O4 mereduksi H2SO4. Harusnya. Ya harusnya ya siapa yang mengalami reduksi dong. Bisa diterima. Saya mencubit si Anu. Berarti yang saya cubit siapa? Yang kena cubit dong. Entah siapapun dia itu anunya kan. Bisa ditangkap? Ya udah, berarti yang benar ini mereduksi siapa? Karena ini yang mengalami reduksi di sini. Clear di situ kan? Berarti ini kerjanya ngapain dong? Mengoksidasi siapa? Berarti sudah jelas untuk posisi kiri reduktor oksidator kan mereka yang berantem dong, iya kan? Hasil berantemnya ini ada di kanan dong. Apa hasil reduksi? NS4, ya kan? Apa hasil oksidasi? CO2. Yang lainnya apa? Penonton aja kan? Ya, itu pelengkap dalam reaksi mereka. Gitu kira-kira. Oke, sekarang saya udah masuk langkah keduanya. Kesalahan yang sering terjadi di setiap langkah itu, yang pertama lupa ini, yang kedua tidak mempermasalahkan total. Hati-hati ya. Jadi setiap langkah ini bisa kemungkinan ada yang salah. Lalu nomor 3 kita biasanya apa katanya? Kita ikuti kata buku aja. Kali silang apa? PPO. Tapi saya lebih suka apa? KPK sajalah gitu ya. Baik. Terkadang kalau kali silang kegedean, gitu kan? Oke. 5 dan 2 udah gampang lah kali silang aja. Oke, kali ya kali 2 kali. Oke, yang dikali 2 itu kan antara yang ini dan berubahnya dan hasilnya kan? Ya, ini berapa tadi? 2. Ini? Iya kok jadi 5 bro. Baru ini kali berapa? 5. Lihat hasil perubahannya yang kali 2 ini 10. Jadi bayangin kalau lupa pasti akan jadi 5 tulisannya. Oke, baik. Sampai di detik ini belum tahu, ini belum tahu, ini belum tahu. Berarti kita lengkapilah atom lainnya. Kan sederhananya gitu. Ya. Tapi urutan melengkapinya itu yang sering disebutkan di buku itu KAHO. KAHO itu singkatan sebenarnya udah ada yang tahu lainnya. Yuk, kation berarti ion positif dong. Anion, ion yang. Tapi lebih suka kita sebut ini logam aja lah gitu ya. Ini apa? Non logam. Umumnya pembentuknya itu adalah kation dan anion, itu logam dan seperti gini. Di sini K-nya kan ada K+ sebenarnya. Kan saya lebih gampang bilang unsur K gitu aja. Betul? Betul. Kenapa harus dari K? Karena dialah logam. Mangan logam juga Pak. Terus gimana dong? Mangan sudah digantikan namanya atom pusat. Berarti sudah beres sejak awal tadi. Betul nggak? Ya. Nah yang kita pikirkan adalah selain dari atom pusat dong. Betul? Ya udah. Berarti K di kiri berapa?
agar juga 2 di kanan. Titik-titik saya berapa di sini? Lihat teman-teman, ini satunya enggak sulap loh, kan saya cari kan. Gitu kira-kira. Sengaja saya tulis walaupun 1, tetap saya tulis 1, berarti itu langkah untuk menyamakan K sebenarnya. Betul? Berarti ini K-nya udah beres. Ada anion lain enggak? Ada? Yang anion itu yang gini nih, misalnya ada begini, ada begini, ya, ada begini, ada Cl juga, iya kan? Oke, sebenarnya non logamnya maksudnya S-nya, S, gitu. Oke, baik. S atau SO4? Saya lebih suka anionnya aja. Sulfat di kiri berapa dong yang ada kamu lihat? 1. Iya, belum tahu lah gitu ya. Ya kan titik-titik. Jadi jangan kamu hitung, belum tahu gitu aja ya. Oke, coba ada sulfatkah di sini? Sudah tahu belum? Sudah. Berapa? 2. Oke, setuju. Sini. Ah, sini. 1. Ada yang lain? Totalnya di kanan? Berarti kita seragamkan juga, menyamakan di kiri juga 3 dong. Yo, supaya 3 berapa titik-titik saya? 3. Kan saya enggak rekayasa, angka itu memang dicari kan? Ketika untuk menyamakan yang ini, betul? Gitu. Tinggal satu lagi dong, masuk ke hidrogen. Kalau sudah wilayah ini sudah enak lah kita, ya. Hidrogen kanan berapa? Kiri. Hitunglah. Berapa? 16 ya. Supaya 16 di kanan berapa titik-titik? Nah, ini bukan saya rekayasa, memang saya cari dalam rangka menyamakan si H-nya gitu. Terus O-nya ngapain? Inilah alat kontrol saya. Kalau kamu misalnya ngerjain soal penyetaraan, Pak coba periksa benar atau tidak. Kalau saya awali dari cara kerjamu, saya tentu kelamaan kan. Saya cek dari O-nya aja. Karena O-nya terakhir kan. Kalau tidak sama kiri kanan, pasti ada langkah yang salah. Kemungkinan di mananya, ya baru saya rujuk lagi ke depan, gitu kan. Kalau sudah cocok, mantap. Clearkan aja, ya, melaju aja. 2 kali 4. Sekalian belajar menghitung ya. 5 kali 4. 20. Tambah 8. 3 kali 4. Tambah tadi. Oh, jadi bisa dari 2 kali 4. 10 kali 2. Tambah lagi 4. 32 tambah 8. Sudah cocok? Oke, baik. Nah, tentu ini belumlah menjadi kelengkapan secara keseluruhan untuk redox. Kalau ini misalnya saya minta ya, ini tadi A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G. Berarti ada 6 faktor, berapa itu? Sorry, 7 ya? 7 koefisien harus saya dapat. Boleh nggak jadi pertanyaan gini, A tambah E berapa? Boleh kan? Boleh nggak? Maka koefisien air dan K-4 adalah berapa banding berapa? Iya, tentu tinggal melihat yang warna biru semuanya toh. Ya 8 banding atau 4 banding sah atau apapun nanti boleh ditanya, yang penting birunya udah dapat semuanya. Oke? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, itu tentunya dia main stoichiometry. Misalnya 100 ml KMNO4 0,1 molar direaksikan. Ya. Oke, bahasa direaksikan ini saya permudah sebenarnya. Sesungguhnya ini 100 ml KMNO4 direduksi. Bisa diterima? Bisa diterima? Jangan kamu takut nanti dengan bahasa-bahasa soal seperti gitu loh, maksud saya. Oke ya? Memang dia mengalami reduksi dari tadi kan? Iya. Jadi ini sebenarnya bahasa soalnya itu direduksi oleh, ya katakanlah siapa tadi? Siapa? H2. Oke. 0,2 molar. Yang ditanya, tentukanlah volume H2 C2O4 yang dibutuhkan. Intinya apapun saya tanya, ketika koefisien sudah dapat, stoichiometri berlaku dong.
Itu kira-kira. Baik. Nah ini 100 kali 0,1 berapa? Oke, berarti mol dari KM-4 berarti adalah 100 kali 10 apa? Milimol dong. Maka dari reaksi ini dari soal, betul nggak? Boleh nggak kamu dapatkan molnya si H2C24 dari koefisien? Boleh dong? Boleh. Yuk, molnya, yuk. Mol siapa ini? H2C2O4. Koefisiennya dulu berapa? 5 per koefisien yang KM4. Inilah yang menjadi perbandingan koefisien saya. Dikali berapa tadi molnya ini? 10, semuanya masih dalam satuan apa? Namanya mol adalah N per V, betul? Berarti namanya V sama dengan N per M, bisa ditangkap? N-nya sudah ketemu dong. Molarnya ada dalam soal dong, betul? Ya udah, yuk. V sama dengan, yuk, 5 per 2,5 ya? Jalan, nggak apa-apa. 2,5 kali 25 aja lah ya. Oke, ini 25 aja deh. Oke. Berarti 25 dibagi molaritas di sini kan ada tuh. Ya udah, 0, berapa? Oke, 125 ml. Bisa ditangkap? Tentu tidak hanya ini yang hanya bisa ditanya. Kalau ini datanya, lalu saya tanya berapa volumenya CO2 STP, boleh juga dong. Ya, boleh kan? Iya, tapi datanya tetap dari satu soal ya. Oke, saya ganti. Saya coret ini, saya coret. Lalu saya tanya, tentukan apa? Volume siapa? Kalau ini kan harus jelas kondisinya kan, betul nggak? STP. Boleh nggak RTP? Boleh nggak 1 mol itu 10 liter? Boleh? Ya nggak apa-apa, yang penting dia batasi 1 mol itu 10 liter pada kondisi kita nggak tahu kondisi apa. Boleh kan? Boleh nggak pada 27 derajat Celcius 2 atm? Berarti saya pakai PVNRT dong. Ngerti nggak maksud saya? Jadi volume gas ini boleh dikembangkan sampai 4. STP, RTP, PVNRT, dan satu lagi dibandingkan dengan gas lain yang ini V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Boleh kan? Nah, jadi saya tidak menutupi kemungkinan apa yang ditanya, ya. Oke, kalau lah kita jawab, yuk cari dulu mol CO2. Caranya tadi koefisiennya berapa? 10. Banding koefisien diketahui dulu tetap kali 64 ya. Dikali berapa? Kali 10. Oke, berapa itu? 50. Oke, baik. Berarti kita tahu bahwa volume STP itu molnya dikali berapa? Bisa ya? Oke, coba percantik sedikit deh. Ini berapa mol sini? 0,05 ya? Mol, betul? Betul? Setengah atau 1/20? Oke, kan kita ngerjain soal aja. Oke, berarti ini 1/20 saya pakai, betul? Nah, ini akan lebih enak ngerjainnya. Gitu. Ya, berapa tuh? Bisa terima? Oke, berapapun itu hanyalah menghitung, saya tidak terlalu masalah ya. Oke, kira-kira demikian teman-teman untuk yang namanya bentuk soalnya. Tadi sudah belum, jangan foto dulu. Nanti bisa. Nah, sekarang coba kita lihat dulu bentuk yang satu lagi. Itu namanya bentuk ion. Ya. Misalnya ini AS ditambah apa? NO3- ditambah apa? OH- menjadi apa? AS O3 3- ya. NO4 lah. Tambah NO tambah. Yuk, langkah pertama standar saja. Yuk, bilosnya berapa? Bebas. AS di sini kalau nggak lancar buat di luar aja. -8 supaya -3 berapa? Karena AS-nya 111 gitu, saya nggak terlalu takut, nggak ada pengalinya, langsung diturunkan aja lah 5-nya. Berarti ini naik apa turun? Dilepaskan atau diterima elektron? Karena dia naik oksidasi, betul ya? Nah, kita kan butuhnya PbO sih di sini, betul? Baik.
N-nya plus 5, ini min 6 supaya ini 1 plus 5. Oke, ini min 2 berarti ini plus 2, bisa? Berarti ini perubahannya berapa? Maaf, N-nya udah sama 1, betul? Ya selalu begitu, terkadang kan kelupaan aja. Berarti PBO-nya berapa? 3 ya, oke, kalsi, kali si. Oke, 3 dan? Oke, 3-nya warna merah. Oke, ini 3, ini 3. Ini 5. Tidak tahu kan begitu? Nah, kalau ion pertama harus disamakan dulu muki dan muka. Apa itu? Muatan kiri harus sama dengan muatan kanan. Kalau asam apa yang ditambah? Kalau basa apa yang ditambah? Di mana H plus ditambah itu jadi urusan kita. Ini karena positif masuk, pasti harus di tempat muatan yang lebih. Jadi kita harus pintar menghitung muki-mukanya. Kalau negatif yang datang, pasti di tempat yang muatan lebih besar. Tapi hati-hati cara berhitung, ya. Ada muatan enggak? Mau enggak? Ada muatan? Sebanyak 5. Jadi min 5 dong. Jangan hanya nongol min 1-nya yang dipandang. Min 1 sebanyak 5 ya min 5 lah. Baik, berarti berapa muatan kirinya? Lah, min 5. Ini namanya mungkin. Lalu ada yang nanya, Pak, Ohamin gimana dong? Jangan dulu hitung lah. Karena ini titik-titik artinya sama aja dengan belum tahu dong. Bisa diterima? Atau sama seperti ini. Lah justru yang mau dicari ohaminnya dong. Ngerti nggak maksud saya? Ya ngapain dihitung kalau mau dicari? Paham? Baik, muka berapa? Oke, sudah ketahuan kan? Ini lebih besar dari ini kan? Iya, lebih besar. Apa yang ditambah? Ohamin atau H plus? Dari mana tahu? Kan ada dalam soal. Gitu. Bisa ya? Kalau ini saya hapus dan ini saya hapus juga boleh kan? Enggak ganggu dia kan? Iya. Yang penting di tempat kala sini 4 buah ohamin, betul nggak? Kan jadi sama-sama min 9 dia itu. Nah, otomatis di sini berapa tadi? 4. Begitu. Nah, yang terakhir samakanlah. Ini sekaligus H dan U sekaligus. Caranya menambah siapa? Di mana itu sesuai kebutuhan, nggak harus kiri kanan, bebas ya. Sebanyak berapa? Setengah dari jumlah selisih H. Berapa kiri H-nya? Di kanan? Belum ada. Kan titik-titik. Nah, saya bukannya nggak sengaja loh buat titik-titik dari tadi biar kamu ketika saya suruh hitung nggak tahu aja jawabannya. Oke, artinya biar 4 gitu loh, paham ya? Ya udah, sebenarnya kalau ini nggak tahu berarti selisih 4 dan 0 4 kan? Setengah dari 4 2. Nah, yang 2-nya yang itu di sini supaya 4 lah gitu. Nah, oke. Begitu ini sudah setara, semua pertanyaan tadi boleh lagi dilakukan. Ngerti maksud saya? Iya, dikasih tahu molnya, dicari yang lain, apakah gram, apakah volume. Bagaimana teman-teman? Sudah ada gambaran? Sudah. Oke, saya rasa jangan kita perdalam lagi karena mindsetnya yang penting terbentuk ya. Oke? Oke, Kak. Baik. Ayo difoto-foto.